Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak sekalian, kita akan mulai untuk pembahasan kita. Tadi sudah Pak Muhammad kirim contoh soal TPM dari Bantul. Kenapa saya kirim itu? Karena soal itu sudah banyak yang mirip ya dengan TPM dengan kisi-kisi dari UN, walaupun soal-soal yang sebelumnya juga sudah sama, karena kisi-kisi tahun ini sama dengan kisi-kisi tahun kemarin. Nah, hanya saja jenis-jenis atau model soalnya yang dari Bantul itu sudah mirip nanti yang untuk soal UASDA. Karena soal UASDA nanti tidak hanya soal yang biasa, tetapi ada sebagian soal yang mirip-mirip soal AKM. Ada soal-soal yang pilihannya itu pilihan ganda kompleks, gitu. Tidak hanya pilihan ganda yang jawabannya satu. Baik, kalian tadi saya kira sudah lihat soalnya dan kita akan langsung bahas. Pak Mamet sudah membahasnya. Nanti kita ulas saja apa yang sudah dipelajari, dibahas. Saya share screen. Nah, ini yang dari Pak Mamet. Ini yang bahas tadi sama istri saya, karena sama-sama guru matematika kelas 9, jadi nggak apa-apa. Pembahasan TPM Matematika Bantul. Nah, soal yang pertama tadi, seorang petani memiliki lahan yang ditanami beberapa tanaman. Ntar biar ada ini ya. Ya, ini berapa lahan yang ditanami, kemudian 3/8 bagian ditanami kedelai. Ya, kedelai itu 3/8, kemudian 0,3 bagian ditanami kacang tanah, dan yang sisanya ditanami cabai. Nah, ini disuruh milih mana yang sesuai. Kita lihat dari sini, kedelai. Kedelai di sini apa? 3/8. Nah, ini kedelai 3/8. Kemudian kacang tanahnya 3/10. 0,3 itu kan 3/10 ya. Kemudian cabainya ini sudah diketahui sisanya. Nah, kita lihat, kita samakan penyebut antara 8 dengan 10 itu jadi per 40. 40 dibagi 8 itu 5, 5 kali 3, 15. Jadi untuk kedelai itu 15/40. Kemudian yang kacang tanah itu 12/40, sehingga sisanya adalah 13/40, ini yang cabai. Nah, dari pernyataan di atas yang benar mana? Nah, lahan yang paling sempit adalah lahan yang ditanami kacang. Paling sempit berarti yang paling kecil pembilangnya. Ini ada 15, ini 12, ini 13. Berarti yang paling sempit adalah kacang tanah. Betul, berarti yang ada I1-nya ya, yang ada I1-nya itu betul. Yang ada I1-nya itu betul. Mana yang ada I1-nya? Yang ada I1-nya ternyata hanya 1A, maka jawabannya A, begitu. Jadi kalau pilihan ganda kompleks seperti ini, kita lihat salah satu. Kalau satu sudah betul I1, yang lain nggak ada I1. Oh, berarti yang lain mesti salah. Gitu. Jadi nggak perlu nyoba yang lain juga nggak apa-apa. Gitu. I2 misalnya hanya terluas adalah hanya ditanami kedelai. Yang terluas kedelai ya betul. I2. Gitu ya. Baik, untuk selanjutnya nomor berikutnya. Oh, ini yang tadi harus dihapus dulu ya. Clear all drawing. Nah, kita lihat. Pakai ini aja. Sebuah mobil membutuhkan 15 liter untuk menempuh jarak 270 km. Bensin yang dibutuhkan mobil itu untuk menempuh 414. Nah,
ini sudah diketahui kalau 15 liter itu bisa menempuh 270. Maka kalau yang ditempuh itu 414, ini berapa gitu X-nya. Nah, ini bisa dikali silang sebenarnya, dikali silang ini. 270 kali X sama dengan 15 kali 14. Nah, sehingga yang di atas ini 15 kali 14 terus dibagi 270. Ini kali silangnya yang ada angkanya di atas 414 kali 15 dibagi 270. Ya udah, perkalian biasa. Ternyata ini ada yang bisa dibagi. Dibagi berapa ini? Dibagi 9. Bagi 9, 90. 9 ya. 27 bagi 9 itu 3. 30, 414 bagi 9 itu 46. Nah, ketemunya adalah 23. Jadi C. Kemudian yang berikutnya, ini biar bisa pulpennya. Hasil dari 4 pangkat setengah ditambah 16 pangkat 3/4 dikurangi 8 pangkat 2/3 adalah. Nah, ini kamu harus tahu sifat-sifatnya. Ini kita coba. Ya. Sifat-sifat dari perpangkatan ya, sifat-sifat dari perpangkatan. 4 itu bisa diganti menjadi 2 pangkat 2, betul toh? 4 itu 2 pangkat 2. Kemudian 16 itu 2 pangkat 4. Ya, 16 2 pangkat 4. 8 itu 2 pangkat 3. Nah, ini kalau sudah ada ini pangkatnya perkalian 2 kali setengah. Ini kan bisa dicoret. 2 kali setengah. Nah, kemudian 4 dengan 4. Ini juga bisa dicoret. Kemudian 3 dengan 3. Jadi tinggal 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 2. 2 pangkat 1 berapa? 2. 2 pangkat 3 itu 8. 2 pangkat 2 adalah 4. Hasilnya berapa? Gampang. 2 tambah 8, 10 dikurangi 4 adalah 6. Nah, ini yang B. Kemudian berikutnya. Bentuk sederhana dari 10/4 plus akar 6. Ya. 10/4 plus akar 6. Ini caranya apa? Dikali dengan sekawannya. Sekawan dari 4 plus akar 6 adalah 4 min akar 6. Ini sekawannya ya. Jadi sekawan dari 4 plus akar 6 itu 4 min akar 6. Jadi dikalikan 4 min akar 6 per 4 min akar 6. Terus dikalikan biasa, 10 kali 4 adalah 40. 10 kali akar 6 adalah min 10 akar 6. Dikalikan biasa. Kemudian yang bawah, tinggal karena ini angkanya sama, 4 plus akar 6, di sini 4 min akar 6. Karena angkanya sama, tinggal depan kali 8, belakang kali belakang, karena tandanya berbeda. Ya udah. 4 kali 4, 16. Akar 6 kali akar 6, 6. Dikurangi biasa. Setelah dikurangi, ketemu nih. Nah, 40 dibagi 10, nolnya hilang. Ya, nolnya hilang. 10 bagi 10, ini nolnya juga hilang. Berarti tinggal 4 dikurangi 1 akar 6. Jadi, 4 min akar 6. Itu nomor 2, 3, dan 4. Gimana? Ada pertanyaan nomor 2, 3, dan 4? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nomor berikutnya. Ini harus diganti ini dulu. Oke, tuh. Dihapus dulu. Nah. Jadi menabung sejumlah uang di Bank Sejahtera dengan bunga 12% per tahun. Setelah 10 bulan, tabungan Dedi menjadi 2.640.000.
besar tabungan awal. Yang ditanya tabungan awal. Oke. A, misalnya A ini tabungan awalnya itu A. Ya. Tabungan awal itu A. Maka 2.640.000 dikurangi A, dikurangi tabungan awal, itu sama dengan bunganya. Nah, untuk nyari bunga itu dari mana? Dari sini. Bunga itu 10 bulan yang ditanya, 1 tahun kan 12 bulan, itu 12%. Berarti ini kan bisa dicoret ini dengan ini, ya. Kemudian 0 ini dengan 0. Nah, ya. Nah, terus kok tinggal apa? Lah 10-nya kemana? Ini 10-nya ini jadi dikalikan ke depan ini. Nah, 10 ini jadi 10 ke sini. Ya, 10 ini pindah ke sini. Jadi dikalikan biasa. Bentar ya. 26.400.000 dikurangi 10A. Ini perkalian biasa. Distributif, ini kali ini, dan ini kali A. Terus sudah 10-nya terus kemana, Pak? Ya, berapa yang bergabung? Ya. Gimana? 10A-nya ini digabung dengan yang 10A. Jadi ini pindah ke belakang menjadi negatif menjadi positif. Positif 10A ditambah A, berarti 11A. Ya ditanya A-nya, maka A adalah 26.400.000 dibagi 11. Ketemunya adalah 2.400.000. Jawabannya adalah B. Ini ya. Jadi saya ulangi, untuk mencari besar tabungan awal ini memang agak rumit, tetapi kamu cari. Misalnya kan ini yang dicari tabungan awalnya belum tahu. Berarti tabungan akhir dikurangi tabungan awal ini dimisalkan A. Jadi tabungan awalnya ini dimisalkan A. Kemudian 10 bulan itu lamanya nabung, 10 per setahun itu 12. Ya, 11 bulan. Ini 12% bunganya. Nah, ini kan bisa dicoret-coret. Itu ada yang bertanya? Boleh kalau bertanya langsung ya. Oke. Ini nanti juga apa ya? Mudah-mudahan bisa. Ini sambil tak rekam, mudah-mudahan nanti rekaman bisa di share. Oke. Lanjut nomor berikutnya, nomor 6. Nah, nomor 6. Diketahui barisan aritmatika U3-nya 19, U8. Oh, ini tadi dihapus dulu ya. Maaf. Nah, U3-nya 19, U8-nya 59. Perhatikan berikut. Ya, ini suruh pilihan ganda kompleks lagi. Ya. Ini kita tahu barisan aritmatika ya. Rumusnya suku ke N itu UN sama dengan A plus N-1 kali beda. Diketahui U3-nya 19, U8-nya 59. Berarti kalau UN A plus N-1 kali beda, berarti A plus N-1. Ya. A-nya berapa? A plus N-1-nya 19 kali B. U3 ya. U3 berarti 3 kurangi 1, ada 2. 2B sama dengan 19. Dengan U8. A plus 8 kurangi 1, 7B. Ada 59. Terus eliminasi biasa. A-nya dikurangi hilang. 2 kurangi 7B. Nah, ini mestinya min ya. Ini min 5B sama dengan min 40. Nah, tapi kan nanti min bagi min juga plus. Berarti B-nya adalah 8. Karena B-nya sudah ketemu 8, maka langsung ambil salah satu. A plus 2B sama dengan 19. 2 kali 8 itu 16.
Jadi A-nya adalah 19 dikurangi 16, itu 3. Karena sudah tahu, maka A-nya 3, B-nya 8. Kita masukkan ke rumusnya ini. Ya, masukkan ke rumus ini. UN adalah 3 plus N-1 kali B. B-nya 8, berarti 3 plus 8N-8. Atau kalau diringkas, rumusnya 8N-3. Ini untuk UN. Sehingga kita lihat, suku pertama 3, betul ya. Bedanya adalah 8, betul. Yang I3, rumus suku UN-nya 8N plus 5. Ini yang betul 8N min 5, berarti ini salah. Jadi yang I3 salah. Berarti kalau I3 salah, ya dicek yang I4 sekalian. U20, berarti 3 ditambah 19 kali 8, 152, 155. Oh, berarti yang I1, I2, dan I4 betul. Oke, ini agak panjang caranya, tetapi ini kamu sekaligus belajar terkait dengan SPLDV. Ya, SPLDV. Boleh bertanya? Kalau tidak ada, langsung saya ya. Tadi ada yang angkat tangan, siapa ya? Oke, kita langsung. Berikutnya. Nomor mana ini? Nomor 6 sudah. Ya, kita nomor 7 dan 8 ini. Slide berikutnya nomor 7 dan 8. Oke. Keuntungan usaha kerajinan dirintis Ratna sejak awal pandemi setiap bulannya bertambah 1,5 kali lipat dari keuntungan. Nah, ini sudah ada anak-anak di kelas 9 ini sudah ada beberapa yang latihan bisnis ya. Ya, ini kita juga ada konteks soal di sini. Jadi Ratna berusaha bisnis dengan keuntungan setiap bulannya itu bertambah 1,5 kali lipat dari keuntungan bulan sebelumnya. Jika keuntungan bulan pertama adalah 80.000, maka keuntungan usaha Ratna pada bulan ke-6. Ini biasa aja. 80, kemudian ini apa tadi? Dikali 1,5. Ya, kan dikali 1,5. Kan bulan berikutnya 1,5 kalinya. Ini nulisnya agak susah saya. 80 kali 1, 80, 80 kali setengah, itu 40, berarti jumlahnya 120. Sama ini juga kali 1,5, setengah dari 120 adalah 60, berarti jadinya 180. Setengah dari 180 adalah 90, jadi jadinya 270. Setengah dari 270 adalah 135, jadi totalnya ini. Dan setengah dari 405 adalah 202,5, tinggal ditambahkan. Begitu ditambahkan terus, ternyata yang keuntungan pada bulan ke-6 adalah 607,5. Ditambahkan biasa. Oke. Ini nomor 8. Bentuk sederhana dari, ini alhamdulillah yang penyebutnya sudah diketahui ya. Penyebutnya sudah X-2, satu angka tok. Berarti kamu tinggal menguraikan yang pembilangnya. Pembilangnya diuraikan biasa 2x kuadrat min 3x min 2. 2x kuadrat min 3x itu bisa dituliskan min 4x ditambah 1x. Karena min 4 tambah 1 kan min 3. Nah, ini sudah ada yang sama. Ada ini dengan ini ya. Ada 2x kuadrat dengan min 4x, ini yang sama bisa dikeluarkan 2x-nya, tinggal x min 2, yang belakang juga x min 2. Nah, hasil pemfaktorannya ini. Setelah ini kita pindah ke sana, ke samping sini ya.
2x plus 1 dikali x min 2. Nah, ini terus ini ya bisa dicoret dengan ini. Hasilnya adalah 2x plus 1. Oke. Tidak ada pertanyaan, berarti tak anggap bisa ya. Oke. Kita lanjut. Kalau bertanya langsung saja. Nomor berikutnya. Oke. Ini dihapus dulu. Persamaan linier yang ini memuat ada angka pecahan, ada pecahan. Ya. Pecahan kita lihat. Langkah pertama adalah kita hilangkan pecahannya. Bagaimana caranya? Dengan dikalikan bilangan yang merupakan KPK dari penyebut. Penyebutnya ada 2, 4, dan 2. Maka KPK-nya adalah 4. Sehingga pecahan ini dikalikan 4. Langsung, setengah kali 4, 2. Ya. Terus seperempat kali 4, 1. Setengah kali 4, 2. Ini udah langsung. Nah, terus dikalikan biasa. 4 kali 2, 2 kali 2, 4x. 2 kali 5, 10. 1 kali 3, 3. 1 kali 2, 2. Gitu kan. Ya, kalian biasa. Terus yang ada variabel X pindah ke depan. 3x pindah jadi min X. Yang 10 pindah jadi plus 10. Nah, X-nya adalah 6. Karena X-nya adalah 6, yang ditanya adalah nilai N-3. Maksudnya, N tadi itu maksudnya adalah X-nya itu. Ya. N tadi itu maksudnya X-nya. Berarti X dikurangi 3. N kurangi 3. N-nya 6. Berarti 6 kurangi 3 sama dengan 3. Oke. Sudah bisa? Kita lanjut. Nomor 10. Ini pelajaran kelas berapa toh? Ingat nggak pelajaran kelas berapa itu? Kelas 8. Kelas 8. Oh iya. 8 po 7. Oke. Salah itu, Pak. Jika kompetisi yang diikuti, ini ada kompetisi matematika dan sains. Ada 60 orang peserta. Datanya yang ikut matematika 2x, yang ikut sains X, matematika dan sains, berarti yang ikut dua-duanya adalah 15. Berarti kalau ini ada yang ikut dua-duanya, ini bisa dibuat diagram Venn. Ini sudah ada. Sains matematika. Sainnya X, matematika 2x, tapi ada yang ikut dua-duanya itu 15. Maka sebenarnya yang hanya ikut sains itu adalah X dikurangi 15. Yang hanya ikut matematika itu 2x dikurangi 15. Sehingga kalau ini dijumlah yang bawah ini, X dikurangi 15, ditambah 15, ditambah 2x per 15, ini hasilnya adalah 60. Nah, kita cari X-nya dulu. Min 15 plus 15 ini kan iso hilang, habis. X ditambah 2x berarti 3x. Min 15 tetap, min 15 pindah jadi 75. X-nya adalah 25. Nah, tinggal dihitung di sini. Peserta yang hanya mengikuti matematika adalah 35. Betul enggak? Nah, kita lihat. Yang matematika tadi 2x kurangi 15. Berarti 2 kali 25 itu 50 dikurangi 15. 2 kali 25, 50 dikurangi 15.
50 kurangi 15 adalah 35. Oh, I1 betul. Nah, I1 betul. Kemudian I2. Peserta yang mengikuti sain adalah 10 orang, betul nggak? X-nya 25 dikurangi 15. 25 kurangi 15 adalah 10. Betul. Nah, sebenarnya kalau sudah ketemu dua gini, kamu tinggal lihat pilihannya. Ya. I1 betul, berarti yang tidak ada I1 salah. C dan D salah. I2 betul, berarti yang ada I2 betul. Lah, berarti jawabannya tinggal satu, yang A gitu. Lah I3-nya gimana, Pak? I-nya mesti benar karena ini sudah dibuat seperti itu. Ya. Oke. Kita lanjut yang berikutnya. Itu tadi yang coret-coretan dihapus dulu. Nah, fungsi f didefinisikan dengan fx adalah ax plus b. Ax plus b. Jika fx adalah min 8 dan f min 2 adalah 13, maka f3-nya adalah berapa? Nah, ini kita cari cara yang biasa dulu. Cara yang biasa adalah yang di sebelah depan. Ya. Cara yang biasa. Fx adalah 3x plus ax plus b. Kalau F5 berarti, kalau ini kamu perhatikan ini ya, Fx adalah ax. Berarti kalau F5 berarti 5 kali A kali 5. 5A plus B sama dengan min 8. F min 2 itu 13, berarti min 2A plus B adalah 13. Nah, ini tadi ketemu lagi dengan eliminasi. Tadi kan sudah ketemu eliminasi di aritmatika. Ini ketemu lagi di fungsi. Nah, ini tinggal diteruskan ya. 5A, ini A-nya sudah ketahuan, B-nya dikurangi B, 0. Kemudian 5A dikurangi min 2. Jadi 7A. Ini karena ada min jadi plus. Jadi 7A sama dengan min 21, A-nya adalah min 3. Kemudian 5A plus B sama dengan min 8. A-nya ketemu min 3, maka tinggal dikalikan, dimasukkan. Min 15 plus B adalah min 8. B-nya adalah 7. Ya. Min 15 ditambah B adalah min 8, 15-nya pindah, jadi plus 15. Jadi B-nya adalah 7. Kemudian yang dicari adalah F3. Maka F3 tinggal dimasukkan. Tadi A-nya adalah min 3, X-nya ini diganti 3, kemudian B-nya adalah 7. Tinggal masukkan biasa, ketemunya min 2. Gitu. Nah, atau dengan cara logika ini ada, kalau min 2, ini ya, min 2 ke 5. Ini dari depan dalam ini, min 2 ke 5, ini min 2 ke min 5, itu kan plus 7. Kemudian min 2 ke 3, ya, min 2 ke 3, ini adalah plus 5. Nah, ini kira-kira lebih mudah apa enggak? F min 2 adalah 13, F5 adalah min 8, berarti ini min 21, maka ini 13, F min 2-nya 13, jadi 5 kali min 3, itu jadi min 15, ya 13 dikurangi 15 jadi min 3, min 2 ya. Hasilnya ini yang di tengah ini. Oke, ini dikali dengan min 3 ya. Boleh pakai ini, boleh pakai yang depan, tapi kalau memang cara yang resmi sebenarnya yang di depan ini ya, aritmatika. Oke, kita lanjut. Berikutnya, nih
Gradien garis yang melalui ini. Ya, kita langsung rumusnya ada. Jadi ini dianggap ini sebagai X1, Y1, ya. Ini X1. Ini X1, Y1 yang di depan. Ini X2, D2. Jadi M gradien adalah perubahan nilai Y per perubahan nilai X atau kemiringan garis. Jadi ini tinggal 7 dikurangi 4 ya per min 4 dikurangi 2. 7 dikurangi 4, 3, min 4 kurangi 2 adalah min 6. Jadi kalau ini disederhanain jadi min setengah. Gradiennya min setengah. Dan yang kedua, yang nomor 13. Ini kaitannya juga masih gradien, tapi ini sudah dikaitkan dengan persamaan garis lurus. Ya. Persamaan garis yang melalui titik min 3, min 5 dan tegak lurus terhadap garis dengan persamaan ini adalah, ya, kamu lihat di sini ada gradiennya ya, gradien garisnya adalah min 3 per 2. Ini M1-nya min 3 per 2. Nah, garis yang tegak lurus itu gradiennya adalah kebalikannya. Kalau ini negatif, kebalikannya positif. Kalau ini 3 per 2, kebalikannya jadi 2 per 3. Nah, ini gradiennya. Terus nyari persamaan garisnya mana? Ini rumusnya. Rumusnya pakai ini. Ya. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y1-nya pakai ini, min 5. X1-nya adalah min 3. M-nya pakai M yang M2. Karena tadi yang udah tegak lurus pakai ini. Yang tinggal masukkan. Biasa. Min jadi plus. Kemudian ini juga min jadi plus. 2 per 3, 3-nya jadi pindah ke depan. Ya. 3-nya pindah ke depan. Jadi 3 kali Y plus 5 sama dengan 2 kali X plus 3. Halo, ada apa? Boleh bertanya langsung? 3Y plus 15 sama dengan 2X plus 6. 3Y dikurangi 2X sama dengan min 9. Ini soalnya, kemudian persamaan garisnya yang ketemu adalah ini. Oke, sampai nomor 13. Ada pertanyaan lagi? Ya, ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, gimana Tan? Tristan? Cara bedain pecahan campuran sama pangkat pecahan itu gimana, Pak? Iya. Bedain pecahan campuran sama bilangan berpangkat pecahan. Oh, beda letaknya. Kalau pangkat pecahan, ini kan pangkatnya di atas. Misalnya misalnya ini ya 2 pangkat setengah. Nah, ini pangkatnya di atas nulisnya. Di atasnya gitu. Tapi kalau pecahan campuran kan gini. Ini nulisnya agak susah saya ya. Nah, kalau pecahan campuran itu nulisnya sedatar gini. Gini ya. Oh ya, ya beda. Kalau pangkat ya di atas, pangkat ya. Oke, ada lagi? Tangan bertanya dulu kalau ada yang angkat tangan dulu, nggak ada? Kita lihat soalnya kalau pas jelasin gini nggak kelihatan tangannya. Oke, kalau nggak ada, lanjut ya. Ini kita hapus dulu. Nah, kita lanjut halaman berikutnya. Nomor 14 dan 15. Ini sudah separuh. Ya. Soalnya itu ada 30 ya. ASPD besok soalnya ada 30. Penyelesaian dari, nah ini yang baru apa?
SPLDV ya. Tadi sebenarnya cara ini sudah kita pakai di tadi yang pertama tentang aritmatika tadi barisan. Ini kita juga sudah pakai SPLDV. Kemudian tadi yang fungsi tadi juga kita sudah pakai SPLDV. Nah, ini SPLDV secara sendiri juga muncul di sini. 3X plus 4Y sama dengan 7, min 2X plus 3Y sama dengan min 16. Nah, kok ini jadi segini, Pak? Nah, ini kita samakan ya. Ini disamakan. Bagaimana cara menyamakannya? Kita lihat yang paling enak. Ini yang mau dieliminasi Y-nya. Berarti yang atas dikali 3, jadi kali silang ya. Yang atas dikali 3, yang bawah dikali 4. Nah, makanya 3 kali 3 jadi 9, 4 kali 3 12, 7 kali 3 21. Terus yang satunya dikali 4, berarti min 2 kali 4 min 8, 3 kali 4 12, 16 kali 4 64. Dikurangi biasa, ketemu 17X sama dengan 85, karena Y-nya udah hilang. Kemudian X-nya sama dengan 5. Kalau sudah ketemu 1, tinggal masukkan salah satu. Ya. Ini yang diambil kebetulan ini. Jadi X-nya diganti 5. 3 kali 5. Sebentar ya, sebentar. Lanjut ya. Ada paket. Dikalikan biasa ya. 3 kali 5, 15. 4Y nanti yang dicari Y-nya sama dengan 7. 4Y-nya sama dengan, ini 15 pindah, jadi min 8, Y-nya adalah min 2. Sehingga yang ditanya 2A min 7B. A-nya ketemu 5, A tadi X ya. A tadi X. Y-nya itu Y. Berarti min 7 kali min 2. 10 plus 14 itu 24. Oke. Itu nomor 14. Nomor 15. Perhatikan, ini terkait dengan Pitagoras ya. Pitagoras kamu harus hafal ini. Ada 3, 4, 5, ada 8, 15, 17, ada berapa lagi? 5, 5, 12, 13, itu nanti kamu bisa lihat di ringkasan-ringkasan di buku sukses USDA, itu ada ringkasannya. Nah, kita tinggal lihat. Kalau ini 24, ada 18, berarti satunya 30, berarti di sini ini 30. Ya. Ini 30. Bentar. Kalau ini ada 30, ada 16. Ini berarti kali 2 ada 30, ada 16. Berarti satunya ini 34. Gitu. Udah, itu kalau udah hafal, tinggal ini aja. Keliling ABC. ABC kelilingnya berapa? Berarti 24 tambah 18 tambah 30. Betul enggak? 72. Oh, betul. Keliling ABCD. ABCD. Berarti yang tengah ini yang enggak kepake. 24 tambah 18 tambah 16 tambah 34. 92. Oh, betul. Kemudian panjang AD. AD mana? AD adalah 34. Betul. Berarti I1, I2, dan I3-nya adalah betul. Nah, anak-anak sekalian, nanti di ASPD, soal-soal yang jenis ini, yang pilihan ganda kompleks ini namanya, jadi yang betul tidak hanya satu, beberapa yang betul, ini ada sekitar 6 soal nanti yang pilihan ganda kompleks. Oke, cukup ya. Kita lanjutkan. Hapus dulu. Nah, kalau ini apa toh ini? Ini model soal AKM. Ada gambarnya sebagai stimulusnya. Ada gambar sebagai stimulus. Ini gambar taman. Kemudian ada bacaannya. Yang ditanya nanti adalah soal. Sebenarnya soal AKM itu hampir sama dengan soal cerita. Tapi memang ceritanya itu yang sebagai stimulus. Nah, dari gambar ini kamu bisa lihat.
sebuah taman bentuk persegi panjang ABCD dengan ukuran seperti itu. Ukurannya adalah 15 kali 20 ya. Di dalam taman tersebut ada kolam bentuknya lingkaran, ini kolamnya lingkaran dengan diameter 7 meter. Jika taman tersebut ditanami rumput hias dengan biaya 5.000 tiap meter, maka biaya yang diperlukan untuk penanaman seluruh rumput. Jadi yang dihitung adalah ini aja dari A, B, C, D. Ya. Berarti di sini adalah luas persegi panjang dikurangi luas lingkaran. Luas lingkaran kamu tahu, PR kuadrat, persegi panjang kamu juga tahu, tinggal panjang kali lebar. Ya sudah, ini kan bisa dicoret-coret. Ini 7 dengan ini coret, hilang. 2 dengan 22. Ini kan 11 gitu misalnya itu. Nah, ya 11 kali 7, 77 per 2. 300 kurangi 77 per 2. Ini 261,5. Baru hasilnya dikali dengan 25. Hasilnya adalah 6.537.500 rupiah. Nah ini contoh soal AKM. Nanti di soal AKM juga, soal ASPD yang jenis AKM juga ada beberapa soal. Itu ya. Oke. Berikutnya. Kita lanjut aja. Karena ada 30 soal ya. Kita lihat, ini di clear dulu tadi. Ya. Perhatikan, ini juga soal pilihan ganda kompleks ya. Ada 2 bangun datar digabung, yang satu layang-layang ya. Yang satu adalah trapesium ABCD. Layang-layangnya adalah ADEF. Yang ditanya, ya ini berdasar gambar, ditanya pertama adalah ADF. ADF, ini segitiga ini ya, ADF. Apakah ADF adalah luas setengah ABCD? Nah, ini harus dihitung dulu ya. Luas ABCD ternyata 210, luas ADF 120. Berarti yang I1 salah. Nah, anak-anak, kamu harus cermat. Untuk menyelesaikan soal seperti ini sebenarnya tidak perlu ngitung yang banyak-banyak ya. Kalau kamu sudah tahu bahwa I1 ini salah ya, I1 ini salah, maka tinggal dilihat jawabannya. Yang ada I1-nya berarti salah. Oh, ini A-nya ada I1 berarti salah. B nggak ada I1 ya, mungkin benar. C ada I1 berarti salah. D ada I1 berarti salah. Berarti tanpa menghitung yang lain, kamu bisa langsung menjawab yang B. Gitu ya. Ini trik untuk mengerjakan soal ASPD. Kalau kamu mengerjakan semua juga boleh sih. Mau ngerjain semua seperti ini boleh. Tapi untuk melihat, dilihat dari triknya. Ini jelas tadi ngitung I1 sudah salah. Kalau I1 salah berarti kan yang ada I1-nya salah. Ya udah, yang tidak ada I1-nya adalah B. Gitu ya. Ya. Jadi itu. Nah, kecuali nanti kalau waktunya masih banyak, kamu bolehlah balenin gitu. Tapi kalau waktunya ringkas, pertama yang boleh di seperti ini begitu aja. Apa enggak salah, Pak? Enggak, boleh saja seperti itu. Oke. Clear ya? Kita clear. Kita lanjut berikutnya. Ini nomor 18. Oke. 18 anak-anak. Ini kita slide ke-14 dari 20 slide. Berarti tinggal 6 slide ya. Bertahan. Kita akan selesaikan. Nanti kalau kamu pengen latihan lagi, nanti tak kasih soal lagi lah. Kalau enggak ya balen ini aja nggak apa-apa untuk belajar ya. Sambil belajar teknik-tekniknya. Nah, kita tahu, kita lihat ini. Keliling bangun tersebut. Kalau dilihat bangunnya ini kan kayak apa ya? Aneh itu bangunnya itu. Padahal sebenarnya nggak aneh. Ini sebenarnya bangun persegi panjang. Coba kalau ini kamu tarik ke sana ya.
ininya panjang ini kita tarik ke sana. Nah, terus yang ini kita tarik ke sana. Nah, kan sudah datar ini. Ini 13. Berarti lebarnya adalah 13 ditambah 8. Gitu. Terus panjangnya ini, ya ini tinggal kita tarik aja. Ini. Ya. Ini juga kita tarik ke bawah. Nah, ini juga kita tarik ke bawah. Nah, ini udah. Yang tadi ini 13 tambah 8 itu 21. Yang ini 11 tambah 13 ini 24. Nah, terus yang ini kan belum, Pak. Ini kan nggak bisa ditarik kemana-mana. Yang dua ini dan ini ya nggak bisa ditarik, toh. Yang dua ini. Ya, karena nggak bisa ditarik, tinggal ditambahin. 6-nya ada 2. Berarti 2 kali 6. Nah, tambahannya ini. Ya. Sekarang rumusnya keliling apa? Tinggal 2 kali panjang tambah lebar. Atau lebar tambah panjang. Berarti 2 kali 21 tambah 24 berapa? 45. 2 kali 45 adalah 90 ditambah 2 kali 6 12, berarti 102 gitu. Jadi kalau melihat gambar seperti ini, dilihat dulu, dipahami, kira-kira oh ini sebenarnya hanya persegi panjang, cuma bentuknya aja yang digituin kan. Nah, ini yang perlu kita lihat, perhatikan. Jadi hasilnya adalah 102. Oke. Lanjut yang nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut diketahui BE 12, BD 14, BD 14. AE ini 16. Nah, berarti kan ini bisa dibuat 2 segitiga yang sebangun. 1 segitiga kecil, ini BDE, dan 1 segitiga besar, BAC. Nah, ini bisa dibandingkan di sini. Ini adalah kesebangunan, ya, kesebangunan 2 segitiga. Ya, kita lihat yang ditanya apa? Yang ditanya adalah CD, CD yang ini. Untuk mengetahui CD berarti harus tahu CB-nya dulu. Karena CD itu CB dikurangi EB dikurangi 12. Nah, oke, kita lihat. CB-nya dari sini 24. Kok bisa, Pak, 24? Ya, kita lihat. 14 ke sini kali berapa? Ini kan kali 2. Berarti 12-nya juga dikali 2. 12 kali 2 berapa? 24. Ya udah. 24. CB-nya 24. 24 dikurangi ini. BD berapa BD? BD 14. Jadi 24 kurangi 14 adalah 10. Itu jawabannya. Jadi konsep kesebangunannya ini yang perlu kalian pahami. Ini bisa dibuat 2 segitiga sebangun, yaitu segitiga besar dan segitiga kecil. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Kita clear dulu. Lanjut nomor berikutnya. Harus ganti mouse-nya dulu ya. Nah, ini. Ini pelajaran kelas 7. Besar pelurus AOC. Pelurus AOC. Pelurusnya AOC berarti sudut yang membuat dia lurus. Berarti sebenarnya yang ditanya adalah sudut BOC. Karena pelurus dari AOC. Berarti yang ditanya adalah BOC. Nah, ini sudut lurus. Ini jumlahnya adalah 180 derajat. Tinggal tambahkan biasa. Ketemu X-nya 24. Kemudian pelurus AOC berarti yang 4X plus 8. X-nya 24. Berarti 4 kali 24 ditambah 8. Berapa? 96 tambah 8 adalah 104. Ya. Gimana, ada pertanyaan? Oke.
Ada. Jika luas AOB 144, ditanya luas COD. Nah, ini juga perbandingan saja. Karena sudutnya yang diketahui. Ditanya adalah COD. COD sudutnya 35, maka 35-nya yang di atas. 35 per sudut yang diketahui 105. Dikali luasnya yang diketahui 144. Ya, ini disederhanain jadi ya berapa? 1/3 dikali 144, berarti 144 bagi 3 adalah 48. Nah, itu. Oke, ada banyak suara, mungkin ada yang bertanya atau bagaimana, Pak Sarah? Oke, Pak Akila tadi tak batin dihidupkan lagi ya. Lanjut. Nomor 22. Sebuah prisma memiliki rusuk 42, sisi 16 dan titik sudut 28. Bentuk alas prisma adalah prisma itu piye toh? Nah, prisma bentuknya kan kamu tahu toh prisma itu misalnya ini aku punya prisma. Salah satu prisma itu kan balok, itu kan salah satu prisma. Misalnya gini. Misalnya ini prisma. Prisma apa ini? Prisma segi 4. Nah, kita lihat berapa rusuknya. Rusuknya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini ada 12 rusuk. Nah, kita tinggal lihat ininya, prisma. Ini kan sebenarnya sisinya itu dibagi 3 ya, bagi 3 rusuknya. Berarti 42 bagi 3 itu berapa? 42 bagi 3 adalah 14. Jadi untuk mencari prisma segi berapa itu tinggal banyaknya rusuk ini dibagi 3 ya. Karena ada alas, tutup, ada dindingnya ya, dibagi 3. Ya, 42 dibagi 3 langsung ketemu 14. Mau cara yang seperti ini juga boleh. Kemudian nomor 23. 23. Perhatikan gambar. Ini gambar tabung dan kerucut. Tabung dengan tinggi 10 berarti tinggi kerucutnya adalah kan 22 dikurangi 10 berarti tinggi kerucutnya itu 12. Nah, berdasarkan gambar di atas, maka volume tabung lebih kecil dari 4.000. Kamu tahu volume tabung? Kan pi R kuadrat T. T-nya tabung 10, R-nya itu ini 21 diameter, jadi R-nya 21/2. 22/7 kali 21/2, dan seterusnya ketemu volume tabungnya adalah 3.465. Di sini ditulis volume tabung lebih dari 4.000. Salah. Berarti sekali lagi dilihat, yang I1 adalah salah. Kalau I1 salah, berarti yang ada I1-nya salah semua. Ya. Yang ada I1-nya salah semua, berarti yang tidak ada I1-nya yang benar. Nah, gitu. Ya. Tidak perlu ngitung semua juga nggak masalah dengan melihat salah satu, karena salah satu sudah dihitung. Lah Pak, kalau I1-nya benar, ya berarti nasibnya harus menghitung yang lain. Gitu ya. Tapi kalau dilihat satu saja sudah bisa menentukan jawaban, ya ngapain harus ngitung yang lain gitu. Waktunya bisa dipakai untuk yang soal yang lain. Oke, gitu. Kemudian nomor berikutnya. Ini nomor 24 dan 25. Ini slide ke-17.
Sebuah topi berbentuk kerucut dengan diameter 20 dan tinggi 24 terbuat dari karton. Luas minimum karton yang diperlukan. Nah, pertama kita analisis soalnya dulu. Ini adalah topi berbentuk kerucut. Ya, topi berbentuk kerucut. Ingat, topi itu berarti bawahnya ini kan bolong ya. Topi ini bawahnya bolong ya. Ini bolong. Karena kalau buntet ya nggak bisa dipakai kan. Nah, ini topi bawahnya bolong. Tingginya 24, kemudian jari-jarinya setengahnya dari diameter, berarti 10. Nah, dari sini kamu kan bisa ketahuan triple Pythagoras lagi tadi. 5, 12, 13. Kalau ini 10, ini 24, berarti pasangannya adalah 26. S-nya 26. Jadi yang ditanya sebenarnya adalah luas dari selimutnya ya, luas selimutnya. Berarti PRS Pi-nya 3,14 berarti 314/100 dikali 10 kali 26. Hasilnya adalah ini. Gitu ya. Jadi pertama menganalisis soal ini yang utama. Bagaimana kita menganalisis soal ini dengan baik. Baik, terus berikutnya nomor 25. Data berikut adalah nilai ulangan matematika pada suatu kelas. Yang ditanya adalah median. Median itu apa toh? Median itu adalah titik tengah dari data. Nah, ini total frekuensinya ada 36. Berarti mediannya itu pada data ke-18 dan ke-19. Karena 36 dibagi 2 itu 18. Nah, kita tinggal lihat data ke-18 itu ada di mana. Ini 5 tambah 6 berapa? 11 tambah 7 berapa? 18. Oh, berarti 18-nya kan 85. Ya, terus 19-nya berarti yang 90. Maka mediannya, kalau data genap tinggal tambahkan dibagi 2. 85 ditambah 90 dibagi 2. Itu 87,5. Tuh, median. Median itu titik tengah. Kalau data frekuensinya genap, berarti diambil 2 data yang di tengah terus dibagi 2. Tetapi kalau frekuensinya itu ganjil, ya sudah data yang paling tengah itu yang di tengah-tengah. Oke, begitu ya. Kita lanjut ke slide nomor 18. Rata-rata. Rata-rata tinggi badan 6 orang pemain voli adalah 172. Setelah terjadi pergantian seorang pemain, tinggi rata-ratanya menjadi 171. Jadi satu orang diganti pemainnya, jadi rata-ratanya itu. Jika tinggi pemain yang keluar 178, maka tinggi pemain yang baru. Ini kan ya dihitung dulu ya, dihitung dulu. Kan kalau 6 orang tadi rata-ratanya 172, berarti ini dikalikan dulu 6 kali 172 ketemu 1032. Nah, terus yang keluar tadi ukurannya berapa? 178. Ya udah berarti dikurangi 178. Ini jadinya 854. 854 ini yang 178 diganti berapa tingginya kan belum tahu, maka dimisalkan dengan X. 854 ditambah X itu sama dengan perkalian dari rata-rata yang baru 171 kali 6. 1026 sehingga selisihnya tinggal dikurangi. Oh, ternyata yang menggantikan adalah 172. Jadi tinggal dikurangi biasa. 1026 dikurangi 854. Oke. Kita lanjut aja dulu. Nomor berikutnya. Nomor 27. Betul ya? Oh, ini tadi keliru. Ini nomor 28 ya. 28, 27-nya belum ya. Nomor 28 dulu. Nggak apa-apa. 3 uang logam dilambungkan bersama. Peluang muncul 2 muka angka dan 1 gambar.
2 angka dan 1 gambar. Nah, ini 2 angka, 1 gambar. AAG dan AGA dan GAA. Peluang yang lain, tahu tak? AAA, terus AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGG, dan seterusnya. Bisa dicari satu-satu di ringkasan soal USDA itu ada. Nah, ada berapa? Ternyata yang 2 muka, 2 angka, 1 gambar, itu ada 3. Segala kemungkinannya adalah 8. Berarti 3/8. Ini yang nomor 28. Oke, lanjut. Terus balik nomor 27. 27. Data hasil panen jenis palawija di suatu kelurahan. Ini kacang tanah 504. Saya dibaca dulu ya. Di kelurahan tersebut 504 ton. Maka perhatikan pernyataan. Kacang tanah. Hitung kacang tanah berapa persen toh? Kacang tanah itu warnanya yang mana? Oh, yang ini. Berarti 40/360 kali 504. 56. Ternyata yang I1 salah. Ya udah. Terus bawang merah. Bawang merah yang mana? Bawang merah. Ini yang ini ya. Serat yang ini. Ini dihitung dulu dari 360, ternyata ini sisanya adalah 120. Bawang merahnya adalah 168, yang I2 betul. Berarti antara B atau C. Kemudian dicek jumlah cabai dan kacang tanah. Ini harus dihitung semua, berarti cabai dan kacang tanah 126. Ini benar I3-nya. Berarti yang betul adalah I2, I3, dan I4. Kalau ini harus dihitung semua. Kalau tadi kan bisa ngitung salah satu, sudah bisa menentukan jawaban. Nanti tidak semua soal seperti itu, tapi harus dihitung semua. Baik. Slide terakhir. Slide terakhir. Tak hapus dulu, tadi ada yang... Pernyataan berikut tentang grafik fungsi kuadrat. Y adalah X kuadrat min 4X min 5. Ya. Titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X berarti kamu uraikan, dicari faktornya, ternyata ketemu X-nya adalah 5,0 dan min 1,0. Titik potong terhadap sumbu X. Kemudian yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y. Berarti titik potong terhadap sumbu Y itu yang X-nya 0. X-nya 0, 0, 0, 0,-5. Ini betul. Yang I1 tadi salah ya. I2 betul. Kemudian I3, persamaan sumbu simetri. Sumbu simetri adalah min B per 2A. Min 4. Berarti 4/2 kali 1, 2. 4 bagi 2, 2. Ini min 2. Berarti salah. I2 betul dan I4 yang betul. I3-nya salah. Ya, ada I1 dan I3 salah. Oke. Ini jawabannya. Nilai minimum, nilai minimum itu koordinat puncak ya, puncaknya. Kemudian 30 diketahui, ini terkait dengan translasi. Didilatasikan dengan pusat O dan skala 3. Nah, kalau dilatasi tinggal dikaliin aja ya. Kali 3 berarti 2 kali 3 6, 1 kali 3 3. Terus 10 kali 3 30. 1 kali 3 3. Nah, ini 6 kali 3 18. 4 kali 3 12. Nah, yang ditanya adalah luas satuannya. Luas satuannya. Kalau digambar seperti ini, luasnya adalah selisih ini. Berarti berapa ini? Dari 6 ke 30, ini 24. Tingginya dari 3 ke 12. Tingginya ini berarti 9 ya. Ini 9. Ini 9. Awas. Nah, berarti 24 kali 9 dibagi 2. Kan
Luas segitiga kan setengah alas kali tinggi. Nanti tinggal 12 kali 9, 108. Oke. Nih, anak untuk pembahasannya selesai. Mungkin ada pertanyaan sekali lagi. Silakan, boleh bertanya. Boleh bertanya, silakan. Nanti oke, ini kelihatan. Silakan, ada yang bertanya? 1, 2, 3. Ada yang bertanya? Tidak ada yang angkat tangan. Susah ya untuk bertanya ya. Ini ada chat. Apa chatnya? Saya lihat. Oh, mau tanda tanya. Tanda tanya apa ya? Oke, ada berapa anak yang ikut ya? Yang ikut ada 37. Nggak apa-apa. Dari sekian banyak. Masih tak tunggu kalau ada yang bertanya. Oke, kalau sudah tidak ada, nanti ini saya kirim ke grup ya untuk pembahasan ini supaya kamu bisa mempelajarinya kembali. Kalau ada pertanyaan nanti setelah dibuka dibaca kok ternyata ada pertanyaan, berarti kalian boleh menghubungi Pak Mamet. Untuk pembahasan kali ini saya cukupkan. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah, anak-anak. Yuk dihidupkan dulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mudah-mudahan besok berhasil sukses ya. Amin.